Inter Milan sedang menikmati momen gemilang musim ini, dengan keunggulan 3 poin atas Napoli di puncak klasemen Serie A. Menurut analisis Corriere della Sera, keunggulan ini adalah sesuatu yang belum pernah dimiliki Nerazzurri sebelumnya. Tim asuhan Simone Inzaghi ini tampil dengan konsistensi tinggi, manajemen rotasi yang baik, dan minim cedera. Salah satu sorotan terbaru adalah gol Carlos Augusto, yang disebut-sebut sebagai pemain yang bisa menjadi starter di 18 atau bahkan 19 tim lain di Serie A. Meski sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan standar Inter musim lalu, tim ini tetap menunjukkan kekuatan ofensif yang luar biasa. Dengan 65 gol yang dicetak sejauh ini, Inter unggul 20 gol dibandingkan Napoli. Di sisi pertahanan, mereka juga solid dengan hanya kebobolan 27 gol, meski pada musim lalu, pada titik yang sama, mereka hanya kebobolan 22 gol. Liga Champions juga menjadi fokus penting bagi Inter. Simone Inzaghi, pelatih Inter, diyakini tidak pernah mengesampingkan kemungkinan meraih treble, meski menyadari kekuatan Bayern Munich dan ketidakpastian yang sering terjadi di kompetisi bergengsi ini. Corriere della Sera menegaskan bahwa Inter bukan sekadar tim yang bermain biasa-biasa saja. Mereka memiliki misi besar, yaitu memenangkan Liga Champions. Selain itu, ada faktor usia beberapa pemain kunci yang membuat Inter seolah sedang terburu-buru meraih kesuksesan. Kembali ke persaingan domestik, analisis Corriere della Sera menyebutkan bahwa Inter hanya membutuhkan 18-20 poin dari 27 poin yang tersisa untuk memastikan gelar juara Serie A. Rata-rata ini terlihat realistis, meski kalender April akan menjadi bulan yang berat bagi Inter. Mereka tidak hanya harus menghadapi 2 pertandingan sengit melawan Bayern Munich di Liga Champions, tetapi juga 2 duel panas melawan AC Milan di Coppa Italia. Dengan performa yang solid, manajemen tim yang baik, dan motivasi tinggi, Inter Milan berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan besar musim ini. Tantangan berat menanti, tetapi Nerazzurri tampaknya siap menghadapinya dengan penuh keyakinan. Denzel Dumfries, bek sayap andalan Inter Milan, akan menjalani tes medis antara Kamis dan Jumat untuk menentukan tingkat keparahan cedera yang dialaminya saat melawan Atalanta. Cedera tersebut memaksa pemain berusia 27 tahun itu mundur dari tim nasional Belanda. Menurut laporan dari FC Internews, keputusan timnas Belanda untuk segera melepas Dumfries menunjukkan bahwa cedera yang dialaminya tidak ringan, meski tidak separah rumor yang beredar. Yang pasti, Dumfries dipastikan absen dalam pertandingan Inter melawan Udinese setelah jeda internasional. Namun, untuk mengetahui berapa lama waktu pemulihannya, tim medis Inter masih menunggu hasil tes lebih lanjut. Kehilangan Dumfries tentu menjadi tantangan bagi pelatih Simone Inzaghi, mengingat peran penting pemain Belanda itu dalam skuad Nerazzurri. Fans Inter kini berharap cedera Dumfries tidak serius dan ia dapat segera kembali ke lapangan. Nicolo Barella kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik Inter Milan dalam kemenangan penting melawan Atalanta. Pemain asal Italia itu memberikan assist krusial yang mengantarkan Lautaro Martinez mencetak gol kedua dalam kemenangan 2-0 Inter. Barella terus membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Nerazzurri, terutama dalam hubungannya dengan Lautaro Martinez. Menurut data dari Interdata, Barella adalah pemain yang paling banyak memberikan assist, yaitu 6 kali kepada Lautaro di semua kompetisi sejak musim lalu. Statistik ini semakin mengukuhkan kemitraan solid antara kedua pemain tersebut. Performanya yang konsisten dan kontribusinya yang besar di lini tengah Inter membuat Barella menjadi salah satu pilar penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Conny De Winter, bek muda Genoa berusia 22 tahun, menjadi sorotan Inter Milan dalam persiapan musim depan. Meski populer di lingkungan Inter, klub lain seperti Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Napoli juga dilaporkan tertarik pada pemain Belgia tersebut. Menurut HT Newsblad, 2 klub Bundesliga itu sudah mengajukan penawaran, meski belum ada ketertarikan konkret. Sementara itu, Inter dan Napoli tampaknya lebih serius dalam pendekatan mereka. De Winter, yang lahir pada 2002, semakin menarik perhatian berkat performa solidnya di Serie A. Setelah kemenangan penting Inter Milan atas Atalanta yang semakin mengokohkan posisi mereka di puncak Serie A, Presiden Inter, Beppe Marotta, berbicara kepada Sky Sport tentang ambisi timnya menghadapi sisa musim ini. Marotta menegaskan bahwa meski saat ini tim sedang dalam momen bahagia, mereka tetap realistis menyadari bahwa 2 bulan ke depan akan penuh tantangan, terutama dengan adanya Piala Dunia antar klub yang tidak biasa. Kami hadir sebagai protagonis di semua kompetisi,
dan kami ingin tetap menjadi protagonis. Sejarah klub dan prestasi yang kami miliki, bersama dengan pelatih, tim, klub, pemilik, dan penggemar, menciptakan lingkungan proaktif yang memungkinkan kami mencapai garis finish dalam kondisi terbaik, ujar Marotta. Ketika ditanya tentang kemungkinan meraih treble, Marotta memilih untuk bersikap hati-hati. Saya tidak akan berbicara tentang treble. Namun, sebagai manajer, atlet, atau penggemar, ambisi adalah hal yang wajar. Ambisi bukanlah kesombongan, tapi motivasi untuk memberikan lebih dari potensi yang dimiliki. Kami adalah Inter, dan kami harus bersaing sampai akhir, bahkan dengan tekanan yang lebih besar. Jika ada yang lebih baik dari kami akan tunduk dan memberi selamat kepada mereka, jelasnya. Marotta juga menyoroti hubungan harmonis dengan pelatih Simone Inzaghi. Kami selalu berkomunikasi dengan baik. Ada semua syarat baginya untuk terus bersama kami. Kontraknya belum berakhir, tapi sudah tepat untuk memperbaruinya pada waktu yang tepat. Yang penting adalah simbiosis antara dia dan klub, yang menjadi dasar untuk melangkah lebih jauh. Kami semua telah tumbuh bersamanya, dan siklus ini belum berakhir, ungkapnya. Ia juga menyebutkan bahwa kepemilikan baru klub telah membawa semangat dan tujuan baru, termasuk rencana pembangunan stadion yang menjadi alat signifikan untuk kemajuan Inter. Pemegang saham percaya pada proyek olahraga ini, dan semua syarat ada untuk bergerak maju bersama, tambah Marotta. Mengenai strategi rekrutmen, Marotta menekankan pentingnya mencari pemain muda sembari tetap kompetitif di semua laga. Di era baru sepak bola Eropa, klub-klub harus beradaptasi dengan model sosial ekonomi yang berubah. Di Italia, kita tidak lagi berada di era Eldorado tahun 1990-an dan 2000-an, di mana mengeluarkan uang besar untuk pemain adalah hal biasa. Sekarang, kita harus pandai membangun tim yang kompetitif dan berkelanjutan, jelasnya. Nicolo Barella, gelandang andalan Inter Milan, saat ini sedang berkonsentrasi bersama tim nasional Italia di Appiano Gentile, meski kali ini ia mengenakan seragam biru timnas, bukan seragam biru hitam. Dalam wawancara dengan TG1, Barella menyampaikan antusiasmenya menghadapi pertandingan ganda Nations League melawan Jerman. Saya bermimpi sejak muda untuk bermain di pertandingan seperti ini, melawan tim-tim kuat. Kami juga tim yang kuat dan telah menemukan kembali keyakinan yang sempat hilang, ujar Barella. Ia juga menegaskan komitmen timnas Italia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini bukan sekadar fakta, ini kewajiban. Kami akan melakukan segalanya untuk lolos. Tim ini punya kemampuan dan ambisi. Saya masih hidup dengan penyesalan karena gagal lolos sebelumnya, dan saya tidak ingin mengulanginya, tegasnya. Barella tidak ragu menyuarakan ambisi besarnya, baik bersama timnas maupun Inter. Kami ingin berjuang di semua lini, bahkan di Piala Dunia antar klub, tanpa menahan diri. Anda harus selalu punya ambisi untuk melangkah sejauh mungkin. Ketika saya bermain dengan timnas, saya ingin menang bersama timnas. Ketika saya bermain dengan Inter, saya ingin menang bersama Inter. Menyembunyikan ambisi itu tidak ada gunanya, tandasnya. Bek muda Inter Milan, Jan Bisek, menjadi sorotan dalam persiapan timnas Jerman menghadapi Italia di babak perempat final Nations League. Dalam konferensi pers di sela-sela sesi latihan di Dortmund, Bisek membagikan perasaannya tentang hari-hari pertamanya bersama di Mannschaft. Saat Anda di sini untuk pertama kalinya, Anda harus bersabar. Saya harus belajar terlebih dahulu, dan saya harus mengatakan bahwa saya belajar banyak dari pemimpin pertahanan seperti Antonio Rudiger, ungkap Bisek. Ia mengakui bahwa pemain lain di timnas sudah memiliki pengalaman lebih dan lebih memahami apa yang diinginkan pelatih Julian Nagelsmann. Jadi, saya harus berharap bahwa Nagelsmann akan memberi saya kesempatan seiring berjalannya waktu, mungkin tidak pada tahap ini, tambahnya. Bisek juga tidak menyembunyikan ambisinya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Itu jelas merupakan tujuan, tetapi banyak hal harus terjadi agar itu terwujud. Pada saat itu, saya akan berusia 25 tahun, usia yang menurut saya ideal untuk bermain di turnamen besar. Itulah mengapa itu menjadi target saya, ujarnya. Mengenai pertandingan melawan Italia, Bisek menyadari bahwa tim Azzurri akan menjadi lawan yang tangguh. Timnas Italia akan sangat terlatih secara taktis. Mereka akan dipersiapkan dengan baik dan memiliki rencana permainan yang matang. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, kata Bisek. Meski begitu, ia menegaskan bahwa masa lalu tidak akan memengaruhi performa tim. Italia adalah lawan yang ditakuti, tapi kami yakin bahwa kami adalah tim yang kuat.
Ini hanya masalah membawa semua potensi kami ke lapangan. Selain fokus pada timnas, Bisek juga menceritakan pengalamannya bermain di Inter Milan. Sekolah pertahanan di Italia adalah yang terbaik di dunia. Saya telah belajar banyak di sana, dan masih banyak yang harus dipelajari. Di Italia, taktik jauh lebih ditekankan. Terkadang, kami bahkan mengadakan sesi latihan taktik selama 90 menit, dan itu terlihat dalam gaya permainan orang Italia, ungkapnya. Bisek juga menyentuh pertandingan mendatang Inter melawan Bayern Munich di Liga Champions. Bayern memiliki pemain yang sangat kuat, baik dalam menyerang maupun bertahan. Pertandingan pertama di Allianz Arena tidak akan mudah, tapi kami dalam kondisi yang baik dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika kami menampilkan performa terbaik, saya yakin kami bisa meraih hasil positif, ujarnya. Valon Behrami memberikan pujian besar kepada Inter Milan setelah kemenangan mereka atas Atalanta. Behrami menyebut Inter sebagai tim yang dominan dan mampu mengelola pertandingan dengan baik. Inter dominan, itulah yang kami harapkan, kata Behrami. Mereka memiliki kualitas yang unggul. Jika mereka menunjukkan sikap seperti ini, sulit untuk mencuri sesuatu dari Inter. Behrami juga mengakui bahwa Inter tidak selalu menunjukkan dominasi penuh dalam kejuaraan musim ini, yang membuat persaingan di Serie A tetap terbuka. Namun, ia menegaskan bahwa nilai-nilai dan kualitas yang dimiliki Inter membuat mereka menjadi tim yang sulit dikalahkan. Mengenai target Inter musim ini, Behrami menegaskan bahwa hanya memenangkan Coppa Italia akan dianggap sebagai kegagalan bagi tim sebesar Inter. Bagi saya, jika Inter hanya memenangkan Coppa Italia, itu adalah kegagalan karena mereka adalah favorit di Liga. Itulah dimensi Inter, tegasnya. Dengan performa yang konsisten dan kualitas yang dimiliki, Inter Milan tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar juara Serie A musim ini. Namun, tantangan dari tim-tim lain dan tekanan sebagai favorit akan terus menguji mental dan kualitas tim asuhan Inzaghi tersebut. Mantan gelandang Lazio, Marco Parolo, memberikan analisis mendalam tentang pertandingan antara Atalanta dan Inter Milan dalam acara Step on Football di Studio DAZN. Parolo menyoroti kesulitan Atalanta dalam menghadapi Inter, terutama dalam hal menekan dan menyerang. Akhir-akhir ini, Atalanta tidak tahu bagaimana cara menyerang Inter. Mereka mencoba menggunakan Pasalic untuk menekan Calhanoglu, dan Ederson yang terlambat beberapa saat untuk menekan Bastoni. Bastoni sebagai libero adalah masalah besar karena kemampuannya yang luar biasa dalam mengeluarkan bola. Atalanta tidak pernah berhasil memberikan tekanan terus-menerus seperti yang biasa mereka lakukan, ujar Parolo. Selain itu, Parolo juga menanggapi pernyataan Lautaro Martinez tentang ambisi Inter meraih treble. Anda adalah Inter, sadar akan kekuatan Anda. Anda memiliki pemain seperti Mkhitaryan yang mengatakan, jika kami bermain seperti ini, kami tidak bisa dikalahkan. Banyak yang mengatakan hal itu karena mereka menyadari nilai mereka. Ada harga diri yang tumbuh seiring dengan perjalanan mereka. Memang benar mereka mengatakannya dan mencoba mencapainya. Namun, jika Inter tidak memenangkan satu gelar pun, musim ini tidak bisa disebut positif, jelasnya. Parolo menambahkan bahwa kegagalan terbesar bagi Inter adalah jika mereka gagal finish di 4 besar Serie A. Saya tidak berharap melihat Inter unggul 10 poin dari yang lain. Saya tahu bahwa dengan cara berpikir Inzaghi, jika dia harus mengejar segalanya, dia akan membebani beberapa pemain dengan menit bermain yang berlebihan. Saya yakin mereka akan kehilangan beberapa poin di Liga, dan sebenarnya sudah ada momen kemunduran, tambahnya. Dengan analisisnya, Parolo memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi Inter, baik di dalam maupun luar lapangan. Ambisi treble memang tinggi, tetapi Nerazzurri harus tetap fokus dan menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan momentum di kompetisi yang sedang berjalan. Antonio Candreva, mantan pemain sayap Inter Milan, secara resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola melalui pesan di Instagram. Pemain berusia 36 tahun itu, yang membela Inter dari 2016 hingga 2020 dengan 151 penampilan dan 18 gol, memilih Stadion San Siro sebagai lokasi untuk mengucapkan selamat tinggal. Dalam video yang dibagikan, Candreva menyatakan, "Hai sepak bola, hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam hidupku. Saatnya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal." Ia mengenang perjalanan 30 tahun karirnya yang penuh suka, duka, pengorbanan, dan kemenangan. Meski mengakhiri karir sebagai pemain, Candreva menegaskan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal baru. Saya telah menjalani mimpi dan gairah saya.
Terima kasih, sepak bola, sampai jumpa, ujarnya. Video tersebut ditutup dengan momen haru saat Candreva berjalan di lapangan San Siro bersama seluruh keluarganya. Candreva, yang terakhir bermain untuk Salernitana, meninggalkan warisan sebagai pemain serba bisa dan penuh dedikasi dalam dunia sepak bola.